Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel aku, berbagi resep lagi. Di video kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara membuat orek kering, tempe, teri, dan kacang pedas manis yang keringnya itu awet, tahan lama, anti melempem. Cocok banget untuk dijadikan sebagai stok untuk lauk sarapan atau lauk makan, atau untuk jadi bekal piknik atau untuk bekal Disimpan anak-anak di kos. dalam toples ataupun di kulkas asal wadahnya tertutup rapat. Ini dijamin bisa bertahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan loh. Selain itu ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai pelengkap atau teman makan nasi uduk atau nasi kuning. Dan ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai inspirasi untuk ide jualan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Oke, ini dia untuk bahan orek, tempe, teri, dan kacang kita. Tentu saja kita gunakan tempe. Nah, ini aku buat dalam porsi kecil ya. Kalau teman-teman mau buat dalam porsi banyak, tentu saja dikali lipatkan untuk jumlahnya ya. Nah, pertama-tama di sini ada tempe 1 bungkus kecil, potong seperti korek api, tipis memanjang, lalu kemudian goreng dengan minyak yang benar-benar sudah benar-benar panas agar nanti didapatkan hasil tempe goreng yang kering dan renyah. Lalu bahan selanjutnya ada 1 genggam teri belah. Nah, ini teri belahnya itu sangat garing sekali seperti kerupuk. Tips menggorengnya yaitu terinya ini tidak usah dicuci, lalu kemudian goreng dengan minyak yang panas. Insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan hasil teri goreng yang renyah, garing seperti kerupuk. Nah, kalaupun teman-teman mau mencucinya terlebih dahulu, usahakan terinya ini benar-benar dalam keadaan kering ya, agar nanti ketika digoreng hasilnya itu bisa garing dan renyah seperti kerupuk. Untuk bahan selanjutnya di sini ada 2 genggam kacang tanah yang sudah digoreng. Demikian itu tadi untuk bahannya. Teman-teman boleh menambahkan atau mengurangi bahannya itu sesuai dengan selera ya. Nah, sekarang kita beralih ke bumbunya. Untuk bumbunya karena di sini yang kita bikin itu hanya sedikit, jadi di sini saya hanya menggunakan 7 buah cabai merah keriting. Ini cabai merahnya ukuran besar atau bisa ditambah bisa dikurang ya. Kemudian 6 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 lembar daun salam, 1 ruas ibu jari asam jawa, dan 1 jempol atau 1 ibu jari gula aren. Nah, selanjutnya untuk bumbunya ini akan kita haluskan yaitu cabai merah dan juga bawang merahnya. Sementara untuk bawang putihnya saya akan geprek saja ya. Kalau teman-teman mau bawang putihnya dihaluskan bersamaan dengan cabai merah dan bawang merahnya boleh banget. Nah, di sini kita untuk memudahkan mengulek si cabai merahnya ini kita akan tambahkan sedikit garam, sedikit saja garam. Berhati-hati dengan garam ya, karena di sini kita sudah menggunakan teri yang membawa rasa asin alami. Oke, ini dia untuk hasilnya. Cabai merah dan bawang merahnya sudah saya haluskan. Sementara ini bawang putihnya saya geprek saja dan ini siap untuk kita tumis. Pertama-tama tumis terlebih dahulu cabai dan bawang merah yang digiling beserta bawang putih geprek dan juga daun salamnya. Tumis bumbunya ini dengan minyak yang suhunya sudah benar-benar panas ya. Ada satu saran dari saya, kalau teman-teman mau membuat orek kering, tempe, teri, kacang ini dalam jumlah yang banyak dan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama, sebaiknya menumis bumbunya ini gunakan minyaknya yang benar-benar banyak atau sedikit agak lebih banyak dari biasanya ya, karena minyak ini fungsinya adalah sebagai bahan pengawet alami. Demikian saran dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, lanjut kita tumis ke semua bumbunya ini sampai benar-benar mateng, sampai benar-benar wangi dan harum, sampai bumbunya itu kering dan garing dan terpisah dengan sendirinya dari minyaknya agar nanti bisa awet kalau disimpan lama ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita tambahkan asam jawanya tadi. Untuk asam jawanya dilarutkan terlebih dahulu dengan sedikit air seperti di video 1 mangkok kecil. Tak lupa kemudian disusul ditambah dengan gula aren atau gula jawanya.
Lalu kita masak ke semua bumbunya ini sampai susut, sampai menyusut atau sampai set, sampai air asam jawanya tadi hilang dan mengering. Yang tersisa hanyalah bumbu dan minyaknya. Inilah tips atau rahasia orek kering tempe itu bisa kering tahan lama dan anti melempem ya. Jadi tidak ada kandungan air sama sekali terkecuali dari bumbu dan juga minyaknya. Kurang lebih seperti di video kondisinya, jadi ini sudah tidak ada lagi kandungan airnya ya. Jadi air dari larutan asam jawanya tadi sudah mengering dan ini hanya tinggal tersisa minyak beserta bumbu-bumbunya tadi. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka untuk bahan-bahannya yang sudah digoreng tadi siap kita tambahkan. Kita masukkan ke semua bahannya secara serentak ya, lalu kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur merata dan juga bumbunya meresap ke dalam bahannya. Gunakan api sedang cenderung kecil saja sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong dan tidak terjadi proses karamelisasi ya, karena di sini ada gula merah atau gula aren dan tidak ada air sama sekali. Lalu kemudian kita koreksi rasa. Kalau rasa asinnya sudah pas, lalu kemudian ini tinggal kita tambahkan penyedapnya saja. Bagi teman-teman yang suka pakai penyedap ya, cukup tambahkan MSG sedikit saja, tidak perlu ditambahkan kaldu bubuk ya, karena kalau ditambahkan kaldu bubuk nanti rasa khas dari orek kering tempe teri kacang pedas manis ini akan berbeda ya. Kita oseng-oseng atau kita orek-orek tempe, teri, dan kacangnya ini sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah benar-benar kering baru kemudian siap untuk kita matikan api kompornya. Dan orek kering tempe, kacang, teri, pedas manis kita siap untuk disajikan. Lalu siap untuk dinikmati. Nah, untuk ide usaha atau ide jualan atau untuk tips penyimpanan dalam waktu yang lama, ini disimpan dalam wadah tertutup dan usahakan di saat menyimpannya ke dalam wadah dan kemudian ditutup, usahakan suhunya itu benar-benar sudah dingin ya, agar tidak menyebabkan timbulnya aroma apek dan juga cepat melempam. Demikian untuk share kali ini, yaitu resep orek kering tempe, teri, dan kacang pedas manis. Gak cuma rasa pedas manis, tapi rasa asin dan asemnya juga dapet, jadi pas sekali untuk perpaduan rasanya. Semoga resepnya bisa bermanfaat ya, dan semoga bisa menginspirasi. Sekali lagi ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide usaha atau ide jualan, dan juga cocok banget untuk dijadikan sebagai inspirasi stok lauk makan atau lauk sarapan di saat waktu buru-buru. Jadi kalau teman-teman tidak sempat masak, tinggal cedok dari dalam toples, ini sudah bisa untuk dijadikan sebagai menu sarapan ya. Atau bagi teman-teman yang punya anak yang mau ngekos, ini cocok banget juga untuk dijadikan sebagai ide bekal buat anak ngekos ya. Untuk bekal bagi yang suka berkemah ini juga pas banget. Demikian untuk video resep kali ini. Sampai ketemu di video-video resep-resep berikutnya ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di-share resepnya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.